Baik, selamat pagi semuanya. Jadi seperti kita ketahui, hari Kamis untuk pertemuan Minggu 10B untuk KPC itu hari libur, sehingga untuk pertemuan kali ini saya akan buat videonya saja. Semoga dapat diikuti. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya atau asisten. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas fitur delete. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana kita bisa menambah data dan mengubah data. Khususnya sebelumnya kita bahas data di tabel kategori. Nah, hari ini kita akan membahas tentang delete. Bagaimana kita bisa menghapus data. Kita mulai saja ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita melakukan update dengan memanggil metode ambil data by code atau baca data. Seperti saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sebenarnya ini paling tidak untuk kasus tabel kategori di mana hanya ada 2 kolom dan semua data di sana ditampilkan di dalam data grid view kita sebenarnya tidak perlu menggunakan metode ambil data by code ini, ya kan? Atau baca data ini. Kita bisa tinggal ambil data yang ada atau yang sudah ditampilkan di data grid view kita, ya kan? Karena apa? Karena semua data yang dibutuhkan sudah ada di data grid view tersebut, ya sudah sempat saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Nah, kecuali kalau misalnya tidak semua kolom ditampilkan di data grid view, maka kita perlu untuk menggunakan metode ambil data by code, ya. Jadi yang saya maksud apa sih? Sebelumnya yang kita lakukan itu kan yang di versi atas ini ya. Jadi kita punya metode namanya baca data, di mana di sana kita berikan kode kategorinya apa, kemudian kita ingin mengambil data kategori berdasarkan kode tersebut. Nah, itu kalau misalnya semua sudah ada di data grid view, kita tidak perlu melakukan itu. Kita tinggal ambil namanya dari data grid view, itu sebenarnya bisa. Ya, jadi kalau kita mau lihat di kolom di form daftar kategori, ya di form daftar kategori di metode kliknya ini, ya kan? Saya ini semua, ini kan sebenarnya untuk sorry bukan ini. Ini ambil data by code ini sebenarnya kan hanya untuk mengambil nama kategorinya ya. Itu sebenarnya kita bisa ganti, tidak perlu pakai metode get ambil data by code. Ya, kita bisa ganti ini dengan cara apa? Dengan cara ambil dari data grid. Jadi di sini saya lakukan ini, misalnya di sini saya bikin variabel p nama kategori. Oke. Kemudian di sini kita ambil nama kategori. Oke. Oh, sorry, nama kolomnya nama. Kalau kita mau double check itu sesuai dengan nama field di MySQL kita, ya kan? Saya buka MySQL saya. Oke, saya connect ke localhost saya. Saya buka database jual belinya di tabel kategori. Kalau kita lihat di sini, kolomnya kan kode, kategori, dan nama. Maka di sini data grid-nya pasti kolomnya juga sama, yaitu kolom nama. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka ini tidak perlu lagi, ya kan? Ini saya masukkan seperti ini. Kemudian ini bukan dari K, tapi dari P kode kategori yang merupakan dari data grid kita. Di sini adalah P nama kategori. Ya, hasilnya nanti akan sama. Tidak masalah.
Sekali lagi, ini bisa kita lakukan. Kenapa? Karena semua data kategori itu kita tampilkan di dalam data grid view. Kalau misalnya tidak, maka kita memang perlu memerlukan metode ambil baca data yang kita pakai di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ini hanya alternatif. Baik, lanjut. Oke, ini sudah. Nah, review saja, minggu lalu kita juga sudah gunakan MySQL Comment ini untuk menjalankan perintah insert dan update. Nah, sekarang kalau kita review isinya jalankan perintah DML ini adalah seperti ini. Minggu lalu saya tidak beri nama jalankan perintah DML, tapi saya gunakan jalankan perintah non-SQL atau non-query. Terserah, itu cuma sekedar nama, kalian mau kasih nama apa terserah, yang penting kalian ingat kalian kasih nama apa ya. Jangan lupa. Nah, sekarang kita tinggal, kalau minggu lalu kita udah bikin metode untuk hapus tambah data dan ubah data, sekarang kita bikin metode untuk menghapus data. Intinya di sini, kita beri contoh di sini, yang ingin kita lakukan adalah perintah di bawah ini. Delete from kategori, ya, karena kita ingin menghapus data dari tabel kategori, where kode kategori sama dengan K1, ya, sesuai dengan nama kodenya. Tapi kodenya kan tidak boleh di hardcode. Kodenya kan pasti tidak boleh di hardcode. Maka kita harus ganti K1 ini dengan apa? Dengan kode kategori sesuai yang dipasingkan di parameter. Maka jadinya nanti adalah seperti ini. Perintahnya atau SQL-nya adalah delete from kategori where kategori sama dengan petik 1, petik 2 plus, atau ini digabungkan dengan kode kategori sesuai dengan parameter. Ya. Oke, kita coba jalankan. Kita coba langsung aja. Jadi itu kita ubah di library kategori kita. Oke, di method kita sudah minggu lalu sudah punya tambah data, kita udah punya ubah data, sekarang kita tambah hapus data. Ya. Kita buat saja public static boolean hapus data, tipenya parameternya adalah kategori, katakanlah kita samakan parameternya namanya K. Supaya sama ya. Kemudian string SQL-nya sama dengan delete from kategori where kode kategori sama dengan petik-petik ya, bisa dengan put, kemudian di sini adalah k.kode kategori. Oke, itu adalah perintah SQL-nya. Kemudian kita panggil ya, jumlah data terhapus. Ingat, kenapa kita perlu ini adalah karena koneksi jalankan perintah non-query kita, itu return value-nya adalah integer, yaitu jumlah data yang terdampak. Nah, karena kita ingin menghapus, maka terdampak dalam arti ini adalah jumlah data yang terhapus. Ya, kita pasingkan SQL-nya di sini. Oke. Kemudian kita cek, seperti biasa, jika jumlah data terhapusnya itu sama dengan 0, artinya apa? Artinya tidak ada yang terhapus. Kok bisa tidak ada yang terhapus? Berarti ada yang gagal. Saya return false. Oke. Jika ada yang terhapus, mestinya satu ya yang terhapus ya. Semoga satu lah. Kalau banyak berarti kita menghapus lebih banyak dari yang kita inginkan. Maka kita return true. Ya. Baik, udah itu aja. Itu yang kita butuhkan untuk hapus data. Jangan lupa setiap kali kita sudah melakukan perubahan di library, kita harus build ulang library-nya. Oke.
Kita lanjut. Selanjutnya, kita lihat di slide nomor 6. Kita perlu menambahkan tombol hapus pada setiap baris data. Jika minggu lalu kita tambahkan tombol ubah, maka kita perlu sekarang menambahkan tombol hapus. Jika tombol hapus diklik, maka kita akan memberikan konfirmasi atau sebuah pop-up ke pengguna untuk memastikan benar nggak nih datanya ini mau dihapus, ya, bukan tidak sengaja terpencet. Kita ingin memastikan. Jika user memilih tombol yes, maka data tersebut akan dihapus. Jika tidak, maka tidak dihapus. Tentunya ketika tombol yes dihapus, proses penghapusan akan dilakukan dengan memanggil metode hapus data yang barusan kita buat. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menambah tombol hapus? Kita tambahkan data grid view button column mirip seperti ketika kita menambahkan tombol ubah ketika kita edit, ya. Jadi pada form data kategori titik load underscore load kita tambahkan ini ya. Oke, kita masukkan itu minggu lalu di form kategori. Daftar kategori di sini di form load. Oke, kita copy aja. Saya kasih nama call, ya. Kemudian header text yang sebelumnya ini aksi ini saya ganti bukan ubah tapi hapus. Namanya saya ganti btn. Oke. Sudah call delete. Jangan lupa ini diganti call delete. Oops. Hal yang sama di sini juga call delete semua ya. Jangan sampai salah ya. Copy paste boleh, tapi jangan lupa diganti. Kalau tidak diganti ya nanti keluarnya salah. Baik. Sekarang kita coba aja. Sudah, kita coba apakah form tombol hapusnya muncul. Oke, kita masuk ke master, kategori, muncul ya. Kita ubah ada hapus. Oke, jangan diklik dulu karena itu pasti nggak jalan. Kalau jalan pun pasti salah. Wong kita belum isi skripnya. Oke, kita sudah selesai. Kita sudah menampilkan tombol hapus. Nah, sekarang kita tinggal bikin skripnya. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan kalau tombol tersebut dipencet. Oke, kita masuk ke eventnya data grid. Nah, karena minggu lalu kita atau pertemuan sebelumnya kita hanya punya satu tombol, kita tidak perlu tahu tombol mana yang diklik. Sehingga kita kalau ada tombol yang dipencet atau diklik, kita langsung asumsikan itu adalah tombol update karena itu satu-satunya tombol yang ada di data grid view kita. Kali ini seperti kita tahu kita punya dua tombol update dan tombol hapus. Maka kita harus cek yang mana yang diklik nih. Oke, bagaimana kita bisa memeriksa mana yang diklik atau apakah button hapus grid yang diklik, kita bisa gunakan perintah ini. Jadi kita cek dulu, if. Ya. Yang atas ini kan untuk yang update, nanti kita harus ubah juga. Kita ubah dulu deh yang update ya. Jadi kita bilang, perintah ini hanya dilakukan jika yang diklik adalah tombol update. Oke, bukan tombol delete. Ya, jadi kita ubah dulu. Agar ini script untuk memanggil form ubah itu hanya dilakukan kalau tombol update yang ditekan. Saat ini, kalau kita gunakan seperti yang
pertemuan selalu, ini kita klik ubah, dia akan nampilkan form ubah. Kita klik hapus, dia juga akan nampilkan form ubah. Kenapa? Karena memang belum kita cek. Kita simply kalau ada yang diklik, lakukan ini. Ya kan? Nah, sekarang karena kita punya 2 tombol, kita harus cek dulu. Caranya ngecek gimana? Kita cek yang dipencet yang mana. Kita gunakan if e.column index, e itu sistem, jadi form kita. Apakah yang diklik adalah kolom indeks ke berapa? Jadi misalnya kalau kita mau hardcode, kita tahu kolom untuk tombol hapus itu adalah di indeks ke-3 ya, sorry, ke-2. Kolom ketiga, indeks kedua, maka kita bisa tulis seperti ini aja. Kalau mau ya. Jadi kita katakan, jika yang diklik adalah kolom indeks kedua, maka saya langsung tampilkan update. Ya. Jadi kayak ini saya lakukan, master, kategori, saya klik ubah. Oke, ini kolom indeks ke-0, ini kolom indeks ke-1, ini kolom indeks ke-2. Oke, berarti harusnya kolom indeks ke-2. Yang salah, nggak keluar. Ini kolom indeks ke-2. Kolom indeks ke-2. Entah kenapa tidak keluar. Coba saya cek. Kolom indeksnya berapa ketika saya klik itu. Master, kategori, oke. Saya jalankan. Oke, saya klik ubah. Nah, saya ingin tahu nih, kolom indeksnya, 0. Berarti harus ada yang kita cek. Kita cek tambahan, dan row index. Jadi ketika dia klik di salah satu kolom, bukan ketika tidak ada kolomnya dicek. Oke, ini saya jalankan ulang. Master, kategori, saya klik ubah. Tidak keluar. Saya cek dulu, kenapa? Baik, ternyata tidak bisa kita hardcode. Ya, entah kenapa, harusnya ketika kita klik button ubah, itu indeksnya 2. Tapi somehow dia tidak mau kalau kita hardcode. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kita harus kasih tahu bahwa jika yang diklik kolom indeksnya itu adalah indeksnya button ubah, bagaimana caranya? Kita bilang data grid view.columns btn ubah. btn ubah ini, perhatikan, ini harus sama seperti nama button ubah yang kita tambahkan ketika form load. Jadi ketika kita form load tadi kan kita sudah nambahkan ini ya, sebuah kolom namanya btn ubah. Maka di sini juga harus namanya btn ubah. Ya. Sedangkan mengerjakan tambahan di belakang ini untuk memastikan kita ngeklik salah satu tombol di baris data, bukan tombol di luar baris data. Jadi ini kalau kita lakukan, saya tampilkan master, kategori, saya klik ubah misalnya ini, maka dia akan mengeluarkan form ubah kategori. Tapi kalau kita klik yang hapus, sekarang dia sudah tidak mengeluarkan form apapun, karena kita hanya panggil form ubah kalau yang dipencet adalah atau yang diklik adalah kolom ubah. Oke, sudah. Itu untuk button ubah. Nah, sekarang kita ingin memeriksa bagaimana kalau yang dipencet adalah button hapus. Nah, kita pastikan bahwa ini sama seperti ini. Ya, button hapus yang kita tambahkan di data grid di metode form load kita. Ya, ini ya, button hapus. Harus sama ya.
Bagaimana jika yang dipencet adalah button hapus? Oke, kita spesifikasikan di sini button hapus kita. Oke. Baik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus sama seperti ketika kita mau ubah ya, kita harus ambil kodenya. Kita harus ambil kodenya sama namanya. Karena sama, ini sebenarnya kita bisa pakai ya. Kita ambil aja regardless. Oke. Jangan, jadi kita bisa copy. Oke. Bagaimana kita bisa mendapatkan nama dan kode kategori yang ingin dihapus. Oke. Kemudian untuk hapus, karena tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita harus konfirmasi dulu ke user supaya tidak salah. Jangan-jangan salah pencet gitu kan. Jadi kita bikin dialog box konfirmasi. Caranya gimana? Kita ketik dialog results, itu nama objek untuk menampilkan pop-up konfirmasi. Hasil misalnya, atau putusan, terserah. Intinya hasil itu menampung tombol apa yang diklik oleh user. Kemudian di sini kita tampilkan messagebox.show. Ini nama parent-nya. Kemudian kita tulis pertanyaan konfirmasi kita. Anda yakin akan hapus apa? B, kode kategori plus ini. Oke, kemudian plus B nama kategori plus namanya. Oke, kemudian title-nya atau judul message box-nya kita ganti konfirmasi hapus misalnya ya. Ini cuma label aja kok, terserah kalian mau kasih nama label apa. Kemudian kita bilang yang ditampilkan adalah message box buttons. Kita pilih yes no. Ya. Kemudian kita bisa pilih message box icon. Oke, ya. Yang terakhir ini sebenarnya optional, terserah supaya lebih bagus saja tampilannya. Nah, kemudian di sini kita cek if user klik yes, ya kan? Berarti dia benar mau hapus, gitu kan? Kalau dia klik yes, maka kita akan jalankan perintah hapusnya. Gimana caranya? Seperti cara update, kita bikin dulu objek kategori yang akan dihapus. Kategori yang kita hapus adalah P kode kategori, P nama kategori. Ya kan, kita sudah punya objek data yang akan dihapus. Tinggal kita panggil perintah hasil. Di sini kita misalnya hapus sama dengan kategori dot hapus data. Data yang dihapus adalah objek yang kita buat tadi, ya. Ini yang ingin kita hapus. Oke. Kemudian jika hasil hapus sukses, maka kita tampilkan message box show penghapusan data berhasil. Ya kan? Jika tidak, maka yang akan dilakukan message kita tampilkan message box.show, oops,
Penghapusan data. Oke, udah, itu aja. Oke, nah sekarang bisa kita coba. Kita coba master kategori, kita ingin misalnya saya ingin hapus yang minuman nih. Apakah Anda yakin menghapus minuman? Misalnya no, kita coba. Oke, kita keluar, kita masuk lagi. Kita ingin pastikan harusnya karena tadi kita pencet no, data kategori minuman harusnya tetap ada. Bagaimana kalau sekarang saya pencet yes? Oke, penghapusan data berhasil. Loh, tapi kok masih ada? Oke, berarti itu artinya belum di-refresh. Kita coba keluar, masuk lagi, datanya udah hilang. Nah, bagaimana supaya itu bisa otomatis? Oke, itu dibahas di slide selanjutnya. Oke, yaitu di slide nomor 14. Tinggal kita bilang ke C#, kalau penghapusan datanya berhasil, jalankan ulang form data kategori underscore load-nya. Ya kan? Kita panggil aja form daftar kategori load. Kemudian senternya apa? Senternya adalah button keluar. Button ini sebenarnya terserah sih senternya siapa. Di sini saya tulis button keluar. Simply saya perlu kasih tahu siapa yang ngeklik gitu ya. Kalau kalian mau ya tulis saja data grid view cell content klik. Coba aja ya, bisa nggak ya kalau ini? Bisa. Dia minta objek. Oke. Jadi yang manggil siapa? Nggak masalah. Kita coba ya. Kategori ini snack saya ingin hapus. Hapus, apakah yakin akan hapus SN snack? Ya, kalau saya pilih yes, penghapusan data berhasil, otomatis hilang. Oke, good, gampang. Itu adalah untuk menghapus data. Berarti sudah lengkap pembahasan kita. Kita sudah bahas bagaimana mencari data, bagaimana menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Itu semua yang harus Anda lakukan untuk proyek kalian. Jadi untuk proyek tahap 2, seperti sudah di email kemarin, itu diundur pengumpulannya hari Senin. Matriks penilaiannya juga saya sudah kumpulkan, jadi Anda punya 3 modul untuk Anda buat. Tiap modul akan punya form daftar dan form untuk tambah dan ubah data. Oke. Jadi tiap modul harus memungkinkan kalian mencari data, menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Ya, saat ini kalian sudah bisa langsung mulai mengerjakan proyek kalian sehingga hasilnya bisa maksimal. Jangan lupa di video kalian harus videonya sama maksimal 2 menit, ya kan? Tunjukkan bahwa tiap modul bisa cari, tambah, ubah, hapus. Oke? Baik, itu saja. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, silakan email atau hubungi ke asisten. Terima kasih dan selamat pagi.